Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisepian Yusuf dengan NIM 2102942 izin untuk memaparkan terkait dengan tugas akhir mata kuliah karya tulis ilmiah saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal sebagai determinan terhadap kinerja guru di SMK Kabupaten Ciamis. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberjalanan suatu proses perkembangan negara. Salah satu yang menarik untuk dikaji dalam dunia pendidikan yaitu optimalisasi kinerja guru. Pada dasarnya, proses pelaksanaan pendidikan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang pada dasarnya membutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Hal tersebut berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan pendidikan dan usaha meningkatkan mutu pendidikan agar apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi. Salah satu komponen utama dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan yaitu pembinaan kinerja guru. Sejalan dengan pendapat Surya, Hafidullah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru sebagai berikut. Yang pertama ada imbalan, yang kedua rasa aman, yang ketiga hubungan antar pribadi, yang keempat kondisi lingkungan kerja, dan yang kelima kesempatan untuk pengembangan dan meningkatkan diri. Nah, berdasarkan faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru melalui komunikasi interpersonal. Pada hakikatnya, hubungan interpersonal ini adalah ketika berkomunikasi, kepala sekolah tidak hanya menyampaikan isi pesan tetapi juga dengan membangun hubungan yang baik kepada guru maupun pihak-pihak lain yang berada di sekolah. Nah, berdasarkan temuan peneliti terdahulu, yakni Ajid Abdul Majid tahun 2014, yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan di SMK Negeri 1 Bandung melalui wawancara dengan kepala sekolah, dituturkan bahwa mayoritas guru masih enggan untuk menyampaikan masalah dalam pembelajaran. Masalah ini diantaranya adalah kesulitan mengajar, mengoperasikan IT, membuat dokumen pembelajaran. Nah, hal ini diperburuk dengan kondisi guru yang enggan menambah wawasan keilmuan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menangani masalah yang ada. Dengan melihat kondisi dan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang komunikasi interpersonal kepala sekolah sebagai determinan terhadap kinerja guru di SMK Kabupaten Ciamis. Nah, untuk selanjutnya ini rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama terkait dengan bagaimana gambaran komunikasi, bagaimana gambaran kinerja guru, dan seberapa besar pengaruhnya dari kinerja guru dan komunikasi interpersonal. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, secara umum peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh komunikasi interpersonal kepala sekolah sebagai determinan terhadap kinerja guru di Kabupaten Ciamis, dan juga untuk tujuan khususnya memperoleh gambaran mengenai komunikasi interpersonal di Kabupaten Ciamis, kemudian memperoleh gambaran mengenai kinerja guru di SMK Kabupaten Ciamis, dan memperoleh gambaran informasi seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal sebagai determinan kinerja guru di SMK Kabupaten Ciamis. Nah, untuk manfaatnya sendiri ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk teoritisnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi pendidikan, terkhusus komunikasi organisasi. Nah, sedangkan untuk manfaat praktis bagi peneliti ini diharapkan memberikan ilmu serta wawasan dalam komunikasi organisasi, terutama di sekolah yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal kepala sekolah, dan untuk lembaga dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak lembaga, khususnya dalam memperhatikan kinerja guru di sekolah-sekolah tersebut. Nah, berkaitan dengan landasan teori yang digunakan, yakni terkait dengan pengertian komunikasi organisasi, ada menurut Everett Rogers dalam Heavy Cangara, ada Arni Muhammad, ada Unjana, dan ada Max Weber. Kemudian untuk pengertian komunikasi interpersonal sendiri, ada menurut Joseph De Vito, Arni Muhammad, Dedi Mulyana, dan menurut Tiur dalam Nuraisyah dan Zulkhariri. Nah, kemudian untuk komponen komunikasi interpersonal terdapat landasan dari Suranto AW dan Wiryanto. Kemudian dari aspek komunikasi interpersonal sendiri ada menurut
J. Bienvenue. Nah, terkait dengan efektivitas komunikasi interpersonal ini ada menurut Devito, tujuan komunikasi interpersonal ini ada menurut Arni Muhammad, Suranto Awe, dan Suranto Awe. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi interpersonal ini ada menurut Hevi Cangara, dan terkait dengan indikator komunikasi interpersonal dan juga faktor-faktor komunikasi interpersonal itu ada menurut Jalaluddin. Selanjutnya, terkait dengan pengertian kepala sekolah, saya mengambil dari Wah Jong Sumijo dan E. Mulyasa. Kemudian untuk tugas dan fungsi kepala sekolah menurut Katalis, pengertian kinerja guru menurut Suyadi Prawisonteno dan Musin Sky. Untuk faktor kinerja guru itu ada menurut Syafri Mangku Prawira dan Aida Vitaya. Dan komponen kinerja guru ada menurut Martinis Yasmin dan Maisa. Dan untuk indikator kinerja guru ada menurut Plet A. Suhertian dan Supardi. Kemudian untuk penelitian terdahulu sendiri itu terdapat 10 penelitian terdahulu yang terdapat pada layar. Nah, untuk selanjutnya ini ada terkait dengan kerangka pikir, yang mana dalam kerangka pikir ini ada input, proses, output, dan juga outcome, yang mana inputnya sendiri terdapat dari fenomena yang ada, kemudian kondisi idealnya seperti apa, yang sesuai dengan Sisdiknas 20 tahun 2003 dan sebagainya. Kemudian diproses dengan variabel X dan variabel Y, yakni komunikasi interpersonal kepala sekolah sebagai variabel X dan kinerja guru sebagai variabel Y, yang pada akhirnya menghasilkan output terkait dengan komunikasi interpersonal kepala sekolah yang efektif. Dan untuk outcome-nya ini terkait dengan kinerja guru yang meningkat. Nah, untuk metode dan pendekatannya sendiri, untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kemudian lokasi penelitian dan juga teknik penelitiannya. Nah, untuk lokasi ini di SMK Kabupaten Ciamis, dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan metode pengumpulan data yang menunjang keberhasilan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai cara untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, selanjutnya terdapat kisi-kisi dari instrumen. Ada kisi-kisi instrumen X dan kisi-kisi instrumen Y. Nah, untuk kisi-kisi instrumen X, variabel yang digunakan ini komunikasi interpersonal menurut Devito pada tahun 2016 dan Erden Kania Kurniawati pada tahun 2014, yakni ada keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan, yang subindikatornya terdapat pada layar. Dan yang dilanjutkan pada nomor item 1, 2, 3 itu dimaksudkan dengan nomor item kuesioner yang dibuat. Nah, kemudian untuk variabel Y-nya ini terdapat variabel kinerja guru yang digunakan, yakni menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan dari Barnawati dan Muhammad Arifin tahun 2014, yang mana indikatornya sendiri ada merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan sebagainya, yang subindikatornya dapat dilihat pada layar, dan nomor item yang disesuaikan dengan instrumen yang telah dibuat. Masuk kepada pertanyaan yang pertama, mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa urgensinya? Nah, penelitian ini membahas mengenai komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan salah satu faktor utama dalam keberjalanan suatu organisasi, salah satunya pada lembaga sekolah. Nah, komunikasi interpersonal ini sendiri dapat menjadi salah satu penentu bagi kualitas kinerja guru. Nah, seperti yang tercantum pada latar belakang, yang mana kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih untuk membimbing, mengarahkan, mengatur, agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini masih sangat diperlukan karena pada faktanya di lapangan masih banyak berbagai permasalahan yang timbul dari komunikasi yang tidak maksimal, terutama pada komunikasi interpersonal, yang mana berdampak pada kualitas kinerja guru, yang hal tersebut diakibatkan oleh tidak terjalinnya komunikasi kepala sekolah dengan baik. Untuk manfaatnya sendiri, untuk manfaat secara teoritis ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi terutama pada
pengembangan ilmu administrasi pendidikan, terutama pada komunikasi organisasi dan juga manajemen sumber daya manusia. Ya, untuk manfaat praktisnya bagi peneliti ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan dalam komunikasi organisasi sekolah, terutama dalam komunikasi interpersonal kepala sekolah terhadap kinerja guru gitu. Nah, untuk lembaga sendiri diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak lembaga yang ada, khususnya dalam memberikan perhatian terhadap guru, memberikan perhatian terhadap tenaga pendidikan dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya untuk teori yang akan diajukan yakni terkait dengan yang pertama untuk teori komunikasi interpersonal sendiri dari DeVito tahun 2016 dan Erdinia Kania Kurniawati tahun 2014. Nah, kemudian untuk itu untuk variabel X. Nah, untuk variabel Y-nya sendiri, untuk kinerja gurunya sendiri, ada menurut Kemdikbudristek nomor 15 tahun 2018 dan menurut Bernawi dan Muhammad Arifin tahun 2014. Untuk pengolahan datanya sendiri dilakukan dengan cara diuji validitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan metode product moment yang kemudian setelah diuji validitas dilakukan uji reliabilitas yang menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, yang selanjutnya diuji normalitasnya dengan distribusi data yang dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang tersebar. Yang kemudian diuji hipotesis gitu. Hipotesis penelitiannya itu diuji untuk mengetahui adanya kontribusi variabel X yakni komunikasi interpersonal dengan variabel Y yakni kinerja guru dengan tahapan dalam ujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis korelasi analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kemudian selanjutnya diuji signifikansinya. Pengujian signifikansi ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi keterkaitan antara variabel X dan juga variabel Y. Yang kemudian uji koefisien determinasi yang mana derajat determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus. Yang selanjutnya ada uji regresi yang mana dapat digunakan apabila adanya hubungan fungsional sebab akibat antara variabel X atau dependen dan variabel X independen dan terhadap variabel Y gitu dependen. Yang selanjutnya dihasilkan hasil pengolahan data. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.